Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deivarta Diadinata, NIM 20201020 dari kelas D3 TT08A. Cita-cita saya adalah sebagai seorang pengusaha. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi modul pertama dari praktikum algoritma dan pemrograman, yaitu tentang variabel dan tipe data. Jadi disimak baik-baik ya teman-teman. Jadi, variabel ini sebenarnya adalah sebuah penanda identitas atau biasa kita sebut sebagai tempat atau wadah yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Nah, ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, otomatis kita kayak memesan tempat pada sebuah memori dengan ukuran tertentu untuk menyimpan nilai dari variabel tersebut. Nah, untuk isi atau nilai dari variabel itu bisa kita ubah sepanjang kode programnya. Nah, ini ada contohnya. Di sini kan ada segitiga. Kalau misalnya kita ingin menghitung luas dari segitiga, kita butuh variabel alas sama tinggi. Makanya di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel yaitu alas dengan nilai 3, kemudian ada variabel tinggi nilainya 8, kemudian ada variabel L sebagai luas, atau bisa juga kita tulis luas dengan nilainya itu setengah dikali dengan nilai dari variabel alas dikali dengan nilai dari variabel tinggi. Jadi sebenarnya variabel itu bisa saja hanya nilai atau sebagai tempat untuk menyimpan rumus gitu. Kemudian di sini ada ketentuan dari nama variabel. Jadi untuk nama variabel itu nggak boleh sembarangan. Yang pertama di sini nama variabel itu harus dari huruf, angka, terus underscore, dan nggak boleh pakai karakter khusus kayak yang dicantumnya di sini. Kemudian yang kedua, untuk nama panjang dari nama variabelnya sebenarnya nggak dibatasin, cuma sebaiknya itu tuh udah mencerminkan fungsi yang dikandungnya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh dimulai dengan angka. Jadi kalau misalnya kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel, kalau mau ada angkanya, sebaiknya angkanya ditaruh di belakang. Jadi ada satu kata atau huruf dulu, baru belakangnya angka. Kemudian yang keempat, penulisan variabel dalam C++ ini bersifat case sensitif. Maksudnya untuk huruf kecil dan kapital itu berbeda. Jadi di sini kayak misalnya huruf A yang kecil sama A yang besar itu adalah dua buah variabel yang berbeda. Kemudian yang terakhir ini nama dari variabel ini nggak boleh mengandung keyword atau kata kunci tertentu yang digunakan pada program, misalnya for. Kalau for itu kan struktur untuk perulangan, if juga struktur buat pemilihan, terus break ada continue, main juga nggak boleh. Nah, ini ada contoh dari nama variabel yang kolom sebelah kiri itu salah, yang kanan itu benar. Nah, di sini yang pertama 1 data. Ini kan tadi udah dibilang kalau misalnya nama variabel itu nggak boleh angka duluan, makanya di sini angkanya ditaruh di belakang. Terus ini nomor siswa, ini salah karena punya simbol ini simbol strip. Makanya kita gabungin aja, nggak usah pakai strip. Kemudian ini nomor siswa juga salah karena dia spasi. Kita nggak boleh pakai spasi kalau misalnya variabel. Jadi kalau misalnya kita mau pakai spasi, dibikin aja pakai underscore kayak gini. Kemudian kalau ini salah karena dia pakai keyword pada programnya itu if. Itu kan adalah struktur pemilihan. Jadi kita tulis jika. Nah, kemudian di sini ada tipe data. Jadi sebenarnya ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, kita itu butuh satu tipe data di depan variabel itu, yang kita taruh di depan variabel itu. Nah, dalam bahasa C++ ada beberapa tipe data. Yang pertama ada integer. Jadi kalau integer itu buat angka bulat kayak 3, 8, 1000. Untuk keywordnya itu ada int. Kemudian yang kedua itu ada double atau float. Nah, keduanya ini buat angka pecahan seperti 3,6, 9,05 atau 10
1,38. Keyword untuk double adalah double dan keyword untuk float adalah float. Kemudian yang ketiga ada karakter. Untuk karakter ini adalah tipe data untuk huruf seperti D besar, D kecil, atau K besar ini. Untuk keyword sendiri kita pakai char. Kemudian yang terakhir ada string. Kalau string ini kumpulan dari karakter, jadi kumpulan beberapa huruf gitu, seperti sekolah, buku, atau algoritma dan pemrograman. Untuk keyword dari string adalah string. Kemudian di sini ada pengelompokan tipe data. Yang pertama ada integer ini, bilangan bulat. Untuk char karakter dan real pecahan desimal ini ada jenisnya seperti ini. Terus ada juga ukurannya, ini ada ringnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart tentang program yang akan saya buat nanti. Jadi program yang saya buat nanti itu temanya pembelian bunga gitu loh. Jadi nanti ada jenis bunga yang dibeli apa, terus kita cantumin harganya berapa, terus nanti ada total harga dan rata-rata pembelian. Untuk yang pertama, di sini saya mendeklarasikan variabel tanaman 1 dan tanaman 3 serta jumlah tanaman dengan menggunakan tipe data integer. Karena nanti harga dari tanaman 1 dan 3 itu nggak ada komanya, jadi bukan bilangan pecahan. Terus di sini saya deklarasiin tanaman 2 dan jumlah dari harganya nanti menggunakan float. Kenapa? Karena nanti saya ingin memasukkan tanaman 2 itu harganya ada komanya gitu, jadi bilangan yang pecahan. Kemudian di sini ada string untuk menampilkan nama tanaman yang akan dibelinya. Kemudian ada rerata. Kalau rerata ini buat menghitung rata-rata pembelian gitu. Jadi kalau misalnya rata-rata kan otomatis ada komanya atau bilangan pecahan. Makanya saya di sini pakai tipe data double. Nah, kemudian nanti programnya di sini akan keluar cout seperti ini, daftar harga tanamannya. Kemudian juga ada cout masukkan jenis tanaman 1, nanti kita inputkan nama tanamannya apa yang mau dibeli, ada 3 di sini. Kemudian juga kita inputin harganya, harga dari tanamannya 3 ini. Kemudian nanti ada proses penjumlahan harga dari tanaman yang dibelinya. Kemudian nanti total harganya itu keluar, ditampilin di programnya. Selanjutnya di sini ada memasukkan jumlah tanaman, maksudnya jumlah tanaman yang kita beli itu berapa jumlahnya, untuk menghitung rata yang di sini, karena rata itu dihitung dari harganya yang dibagi dengan jumlah tanamannya. Kemudian nanti akan tampil output berupa rata-rata pembelian. Oke, langsung saja kita ke programnya. Di sini saya menggunakan bahasa C++. Nah, di sini kita tulis dulu include EOStream. Ini merupakan header untuk bahasa C++ yang nantinya kita jadi bisa ngeluarin cin-nya, cout-nya, terus pakai endl juga buat enternya. Terus kalau ini using namespace std itu perintah untuk memberitahu compiler bahwa kita menggunakan semua fungsi dari namespace std-nya itu, kayak misalnya juga cin, cout-nya, terus pakai string, terus endl-nya, terus main-nya gitu. Kemudian saya ingin
mendeklarasikan variabel. Nah, di sini seperti yang tadi telah dijelaskan, untuk pendeklarasian variabel kita menaruh tipe datanya di depan variabelnya ini. Terus kemudian di sini misalnya untuk angka ditaruh di belakang, ini juga ditaruh di belakang. Terus di sini jumlah tanaman tanpa spasi, atau bisa kita kasih spasi dengan underscore. Kemudian untuk tanaman 2 ini juga pakai spasi tapi pakai underscore. Terus ini jumlah, terus ada variabel jenis tanaman yang juga pakai underscore. Di sini ada variabel rata untuk menghitung rata-ratanya. Kemudian masuk ke dalam programnya.
seperti ini dulu. Ini tadi kan kita mau tampilin data dari jenis tanamannya. Yang pertama saya contohkan ada aglonema dengan harganya pakai dolar ya kita, biar nanti di akhirnya bisa ada koma. Kalau pakai rupiah kan kita susah pakai koma ya. Nah ini kita contoh harganya adalah 10 US dollar. Kemudian ada calathea, kita hargain 15,5 US dollar. Kemudian ada monstera yang harganya 24,5 US dollar. Kemudian di sini untuk menampilkan menampilkan output ini kita dibutuhkan child ini. Jadi child ini digunakan untuk menampilkan tulisan ini yang biru-biru ini. Kemudian untuk ENDL ini fungsinya adalah sebagai enter, jadi nanti tulisan ini bisa dibawa kayak gini. Kalau misalnya ENDL nya kita hapus, nanti aglonemanya ini ada di jejer sama sini di setelah data jenis tanaman gitu, jadi kelihatannya kurang bagus. Kemudian untuk checkout juga pakai tanda yang seperti ini, yang kurang dari ya 2 kali. Kemudian kita juga menampilkan data pembeliannya. Di sini kita akan ada perintah masukkan jenis tanaman 1. Nah, kita tulis seperti ini pakai checkout. Kemudian biar kita bisa inputin jenis tanamannya itu, kita pakai c input. Ini tandanya seperti ini, kebalikan dari checkout-nya. Ini. Kemudian ada juga masukkan jenis tanaman 2 dan 3 seperti yang tanaman pertama tadi. Kemudian kita lanjut.
tampilkan juga perintah untuk masukkan harga tanaman 1 berapa dengan nilai inputnya yaitu tanaman 1 di variabel tanaman 1 maksudnya. Kemudian untuk harga di tanaman 2, variabel yang kita gunakan tanaman 2, jadi nanti harganya masuk ke dalam variabel 2 ini ya, jadi disimpan gitu. Untuk tanaman 3 juga sama, disimpan di variabel tanaman 3. Kemudian kita ada operasi penjumlahan untuk menghitung jumlah harga dari tanaman 1, 2, sama 3 atau yang dibeli. Jadi ini seperti ini, untuk menghitung jumlahnya kita tinggal menambahkan semuanya aja, tanaman 1 ditambah tanaman 2 ditambah tanaman 3. Kemudian kita keluarkan CO total harga untuk menunjukkan total harganya itu dengan inputnya nanti langsung jumlah, jadi nanti langsung kelihatan jumlahnya. Biar lurus sama ini. Kemudian ini, kemudian kita masukkan juga, kita keluarkan perintah untuk memasukkan jumlah tanaman yang dibeli dengan nanti input dari jumlah tanaman itu kita simpan di variabel jumlah tanaman. Kemudian ada operasi rata lagi yang dapat dihitung dari jumlah harga dari pembeliannya dibagi dengan jumlah tanamannya. Kemudian akan muncul CO-nya rata-rata pembeliannya yang langsung akan menampilkan hasil dari operasi ini, operasi rata. Oh ya, untuk ini, untuk slash ini, slash n itu fungsinya untuk tab, bukan tab, untuk enter kayak ENDL jadinya. Kemudian untuk ini juga ada tadi tab ya, ini. Untuk slash t ini digunakan untuk tabnya, jadi nanti tulisannya bisa mendorong ke samping kanan, agak ke tengah. Coba kita save dulu. Seperti ini. Sebentar, ini kita tidak usah pakai ENDL berarti di sini, karena biar nanti tulisannya ada di sampingnya aja. Kita run lagi. Ini
misalnya kita ingin membeli semuanya, kita tulis aglonema, enter, terus kita juga tulis salah Tea, kemudian monstera. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan harga tanamannya. Kita ikutin aja kayak yang ini datanya. Tanaman 2 itu 15,5, untuk tanaman 3 24,5. Nah, ini keluar nih total harganya segini. Bentar, ini ada satu kesalahan. Coba kita ulang lagi. Oh, ternyata ini. Seharusnya tanaman 2 ini dia pakai koma. Nah, otomatis di sini harusnya float ya. Jadi kita pindahin aja, kita cut, pindahin ke float karena dia pakai koma. Maaf ya, koma. Kita run lagi, kita tulis semua. Harganya semua totalnya ada 50 US dollar. Kemudian jumlah tanaman yang kita beli kan 3 terus 3. Nah, ini akan muncul rata-rata pembeliannya 16,667. Nah, bentar. Jadi ini tadi kan untuk tanaman yang pertama itu kan harganya 10. Kalau 10 kan bulat, makanya kita pakai integer. Kemudian untuk jumlah data yang ini jumlah data tanaman maksudnya. Jumlah tanaman kan kita kalau nggak 1, 2 ya 3 gitu kan. Berarti kita pakai integer juga karena dia bilangan yang bulat. Kemudian kalau di sini saya tulis 15,5, dia pecahan. Berarti untuk tanaman yang kedua ini dia pakai float karena pecahan. Tanaman ketiga juga pecahan, ini koma, makanya kita pakai float. Kemudian untuk jumlah, kenapa pakai float? Karena jumlah itu kan adalah pertambahan antara tanaman 1, 2 dan 3. Nah, tanaman yang kedua dan ketiga dia pakai float, makanya si jumlahnya ini juga kita pakai float biar nanti koma yang dihasilin dari ini keluar seperti itu. Nanti kalau misalnya jumlahnya kita nggak pakai float, kita pakai integer, maka koma yang ini nanti nggak keluar meskipun ini bulat ya hasilnya. Cuma nanti coba kalau misalnya kita ganti, nanti kita ganti ya, coba aku jelasin yang ini dulu, yang bawahnya. Kemudian untuk string jenis tanaman, kita pakai string kenapa? Karena kalau jenis tanaman kan ini
masukkan jenis tanaman. Terus ini variabel jenis tanaman, itu kita pakai karakter ini. Pakai string maksudnya. String itu kan tadi kumpulan dari beberapa karakter. Nah, Aglonema, Calathea, sama Monstera ini kumpulan dari beberapa karakter, makanya kita pakai string. Seperti itu. Kemudian untuk Renata kita pakai double karena koma juga ini bilangan pecahan. Jadi kan Renatanya 16,6667. Makanya kita pakai tipe data double. Seperti itu. Kemudian coba kalau misalnya kita ubah lagi. Misalnya kita mau beli Aglonema sama Calathea aja. Jadi yang ini kita skip karena kita nggak beli itu. Kemudian 10, yang kedua 15,5. Nah ini 0. Total harganya ini kan jadi keluar komanya. Ini dia kan hasilnya koma. Total harga itu dari jumlah yang tadi pakai float, jadi keluar 25,5. Kalau misalnya ini kita ganti, misalnya si jumlahnya kita masukin ke integer ya, kita ke integerin, terus kita mau beli Aglonema sama yang Calathea aja yang pakai koma tadi. Aglonema, Calathea, ini strip, ini 10, ini 15,5, ini 0. Maka hasilnya ini hanya 25, padahal harusnya 25,5. Jadi itu perbedaannya. Karena kenapa si jumlahnya yang digunakan untuk menghitung total harga kita pakai tipe data float seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat teman-teman untuk mempelajari hal-hal baru di luar sana atau mempelajari hal yang belum kita pahamin. Meskipun aku tahu butuh banget effort buat mempelajari hal yang sebenarnya kita udah pelajarin, cuma kita nggak paham. Ya oke, tapi nggak apa-apa, apalagi kita adalah males, terus moodnya turun tiba-tiba. Apalagi sekarang kondisi kayak gini, masih pandemi, kita nggak bisa ketemu teman buat belajar bareng, nggak bisa ketemu teman buat ngerjain tugas bareng. Tapi nggak apa-apa, tetap belajar semampu kita, pelan-pelan aja nggak apa-apa, karena nggak ada yang peduli seberapa lambat kita berjalan, yang penting jangan berhenti. Oke? Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.